selesai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu pakai berdoa mulai. Sebelum lanjut lagi, saya mau mengabsen dulu hari ini. Untuk sistem absennya, kalau biasanya ustadz di sini manggil nama terus bilang hadir gitu ya, atau enggak? Ya, kali ini saya buat sedikit berbeda. Ketika saya panggil nama, silakan nanti kalian menyebutkan satu kata tentang biologi. Semisal bahaya, sel, terus apa lagi? Selamat bisa di budi ya, di apa? Mitokondria, edi gitu ya. Nanti ada satu kata ya tentang biologi. Kalau nggak tentang biologi, ya tentang materi yang diajarkan sama akhir lalu itu apa? Oke, saya mulai ya. Ahmad Imam Semi dan Awan. Ayo, bukan dulu. Satu kata tentang biologi. Terserah. Kami terus Alicia Citra, Aureli Nazra, Bara Nabil Ramadan, Fadila Sekar, Farah. Pas ini nggak ada yang sakit ya? Sebelumnya, halo. Kalau saya bilang halo kan bilang hai ya, halo. Biasanya memang apa? Oke, minggu lalu kan Ustaz Tahir sudah menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam sel, tapi juga pas saya absen juga sudah ada yang menyebutkan seperti RNA, mitokondria, terus fungsi sel, gitu ya. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang mekanisme transport. Itu masih ada kaitannya dengan jadi teman-teman kalian ada teman-teman ada yang tahu apa itu sistem transport pada sel? Ada yang tahu nggak apa itu sistem transport pada sel? Nggak ada yang tahu? Mas, sebelum saya menyampaikan apa itu sistem transport, saya ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama, itu siswa dapat memahami konsep dasar transport membran. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis mekanisme transport melalui membran sel secara pasif dan secara aktif. Oke, tadi saya sudah menyebutkan apa itu sistem transport. Nah, sistem transport itu adalah proses perpindahan zat dari
dan ke dalam sel melalui membran plasma. Maksud dari dan ke dalam ini adalah itu proses perpindahan dari dalam sel ke luar sel dan dari luar sel masuk ke dalam sel. Itu seperti jalur dua arah, itu ada yang masuk ada yang keluar melalui membran plasma, yang mana membran sel ini memiliki sifat semi permeable. Apa itu sifat semi permeable membran sel? Ada yang tahu? Jangan lebih keras lagi. Apa? Betul sekali. Jadi membran sel yang bersifat semi permeable itu hanya beberapa zat tertentu yang bisa lewat itu. Nah, di pengertian sistem transport ini kita pecah lagi pengetahuannya. Jadi tadi kan sudah ada sistem transport ya. Transport ini dipecah lagi menjadi dua. Ada sistem transport yang aktif dan ada sistem transport yang pasif. Nah, di dalam endositosis ini itu kan masuknya zat-zat tadi itu dibagi lagi, ada pinositosis, ada fagositosis, dan ada pinositosis. Nah, endositosis ini dibagi lagi menjadi tabel dua, ada fagositosis dan ada pinositosis. Oke, ayo berdiri dulu biar semangat lagi. Ayo berdiri yuk. Berdiri yuk. Ya biar semangat biar. Iya iya yang banget. Berdiri ya. Yuk, ayo berdiri dulu ya, belum berdiri ayo. Tangannya di atas mah. Terus dimasukkan ke bawah sambil ditambah.
Ayo lagi, 1, 2, 3. Ah, nah, ayo, yang belum bangun itu. Ayo, 1, 2, 3. Biar yang tertentu lagi. Oke, yuk. Kita banyak beneran. Semacam asesmen untuk mengetes pemahaman kalian terkait materi yang sudah Mas sampaikan. Menggunakan kesempatan bertanya, silakan sampaikan pertanyaan. Keluarin bisa. Zat yang berguna saya atau tahu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya minta tolong kalian ambil kertas satu sobek. Oke, satu sobek aja, banyak. Sama. Jangan kabur. Balik dulu ya, nanti balik. Silakan disiapkan satu kertas dan alat tulisnya. Lalu kita mengerjakan ada 2 tipe soal. Cuma sedikit, cuma ada 7 soal. 5 soal esai dan 2 soal pilihan ganda. Silakan nanti dikerjakan, ditulis sesuai pemahaman kalian. Kalau bisa jangan sampaikan, karena ini untuk mengetes kemampuan kalian pribadi masing-masing. Gitu ya. Sudah siap? Siap ya. Untuk waktu pengerjaan soalnya 10 menit cukup? Cukup ya? Iya. Oke, silakan setelah ini. Oke, kalau semuanya sudah mengerjakan, silakan nanti dibawa ke kertasnya. Kita akan memberikan yang pasti. Kira-kira ada nggak di sini yang bisa menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini? Saya mau perwakilan satu orang cewek, satu orang cowok. Silakan sebutkan salah satu yang kalian tangkap dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Perwakilan siapa? Satu orang cowok, langsung sebutkan. Maksudnya sebutkan kesimpulannya, sebutkan orangnya. Ayo, kalau cewek dulu deh. Jajaran silakan bukan. Jadi teman-teman, kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu kita sudah mempelajari tentang sistem transport membran. Transport membran tadi apa? Proses keluar masuknya zat dari luar sel atau ke dalam sel. Terus sistem transport tadi dibagi menjadi 2, ada pasif, ada aktif.
Yang pasif dia butuh energi, yang aktif dia butuh energi. Terus dibagi lagi, yang pasif ada difusi, itu perpindahan zat. Ingat kata kuncinya, kalau difusi itu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau osmosis, kata kuncinya perpindahan molekul, atau bisa juga disebut zat pelarut. Sama dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau difusi ya seperti tadi, membuat sirup, terus menambahkan garam di masakan. Kalau yang coba osmosis, kayak yang selain beli tadi, dia bisa naik, terus kayak yang kentang ini tadi, terus kayak yang sel darah merah itu tadi, gitu. Terus kalau yang aktif, itu dia yang memperlukan energi. Nah, energinya itu didapat dari mana? Didapat dari respirasi sel yang dibantu oleh protein. Oke, karena ini waktu sudah menunjukkan sudah mau zuhur, mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa besok belajar lagi. Minggu depan kita akan masuk materi tentang transportasi. Maaf, kalau sekarang kan kita sudah belajar tentang transporter. Kalau minggu depan atau besok kita akan belajar tentang reproduksi selnya. Mesti ada yang sudah ingat kayak kayak gitu. Besok kita akan belajar tentang reproduksi sel. Untuk mengakhiri kelas pada siang hari ini, mari kita tutup kelas dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin setelah ini bisa langsung persiapan sholat zuhur. Laki-laki ke masjid dan perempuan di tempat biasanya. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila dalam perkataan saya ada yang menyakiti hati mas-mas sekalian, mohon dimaafkan ya. Dan saya juga sangat-sangat berterima kasih banyak kepada Mas Mbak atas kontribusinya dalam penyelesaian tugas saya ini. Semoga penyelesaian tugas ini dan pembelajaran saya hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, terutama bagi Mas Mbak sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.